Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat semua, sekarang kita berada di budidaya, tempat budidaya ikan lele Putra Mandiri Catfish Farm yang berada di Desa Warsesa, dusun apa ini ya? Kliwon, Dusun Kliwon. Nah, 10 RW 5. beliau sendiri kadusnya, jadi beliau itu merangkap ya wira swasta juga, pengusaha lele, juga merangkap kadus. Luar biasa nih, pemasukannya banyak nih. Ayadi ini mulai budidaya ikan lele dari tahun berapa? Kebetulan saya awal budidaya lele dari tahun 2014 sampai sekarang 2004. kurang lebihnya 6 tahun. 6 tahun. Oh iya sahabat semua, ada yang lupa nih, nama lengkapnya apa? Nama lengkap saya Yadi Cahyadi, Lahir tahun berapa? lahir tahun 1983. 1983, berarti sekarang umur berapa? Sekarang umur 38 tahun. Ya, 8 tahun. Ini tadi mulai budidaya tahun 2014 ya. Kenapa memilih budidaya ikan lele, Pak? Karena menurut saya budidaya lele itu budaya yang kami menjanjikan ya, dari segi penjualan tidak susah untuk menjual lelenya, karena di lingkungan kita banyak penjual-penjual pecel lele yang gampang untuk menjual hasil panennya. Masa-masa sulit ada nggak dalam budidaya ikan lele ini nih? Berapa tahun masa sulitnya? Sebenarnya untuk masa sulit sih nggak lama sih, paling antara 1 tahun pertama lah sampai 2 tahun pertama ya, sebelum kita mengerti cara budidaya lele itu sendiri. Karena untuk saya sendiri budidaya lele itu secara otodidak, jadi tanpa ada guru, tanpa ada yang mengarahkan, tapi dengan ketekunan kita sambil dengan berjalannya waktu kita jadi mengerti apa, dari mana cara budidaya lele itu sendiri gitu. Belajar dari pengalaman ya? Ya, belajar dari pengalaman. Saat masih awal ngerintis nih Ani, pernah nggak merasa putus asa? Udahlah, nggak mau melanjutkan lagi usaha ini, saking pusingnya masalah gitu. Pernah nggak kepikiran? Pastilah kalau masalah merasa susah gitu, merasa jenuh gitu, kan setiap orang juga pasti merasakannya. Cuman gimana kita sih, kadang-kadang biasanya di tahun pertama itu sering terjadi hal-hal seperti itu, karena kadang-kadang dengan kita tidak mengertinya tentang budidaya ya, kalau kita mencoba-coba, nah itu banyak masalah di perjalanan. Bisa jadi dari segi benih, kan kita nggak ngerti benih yang bagus yang seperti apa, benih yang jelek seperti apa. Kadang-kadang lebih cepat tengah jalan. Sebenarnya sih hanya semacam itu aja sih ya, selebihnya mah paling penjualan, karena kita belum kenal sama bandar-bandarnya, jadi kadang susah untuk mengeluarkannya. Tapi ya udah, untuk dengan berjalannya waktu ya kita tahu juga sih akhirnya gitu. Mungkin itu sih Mas. Berapa tahun totalnya kira-kira masa sulitnya itu ngerasain? Paling Masa tahun 2 tahun lah. Tahun 2 tahun ya. Udah kesannya udah lancar ya? Kesannya alhamdulillah sekarang udah berjalan hampir 6 tahun di sini ya, kita untuk penjualan benih, untuk pembesaran udah gampang lah untuk mengeluarkan barang sendiri. Nah, namanya Putra Mandiri Catfish. Ini memiliki berapa cabang, A? Untuk sementara saya sudah memiliki 8 cabang ya. 8 cabang. 4 cabang pembenihan, 4 cabang pembesaran. Jadi di total udah ada 8 cabang. Di masih ruang lingkupnya masih hanya lingkungan sini aja sih, tanpa belum merambah ke tempat lain gitu. Berarti masih dalam satu desa ya? Satu desa. Saat ini pemasaran udah nyampe mana? Untuk pemasaran sendiri saya udah mencakup 3 kabupaten ya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, sama Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Jadi 3 kabupaten itu biasanya kita suplai benih dari kita, terus konsumsinya juga kita ambil gitu, sampai masa panen gitu. sampai masa panen.
Apa dalam pemasarannya mengalami kesulitan? Untuk pemasaran ya di awal-awal sih pasti ya. Untuk pemasaran sangat-sangat sulit sekali. Tapi setelah berjalannya waktu mah orang-orang udah tahu gitu bahwa kita menjual benih berikut konsumsinya. Terus kita juga di share di media sosial ya, kita sebarkan bahwa kita menjual benih lele ya. Untuk saat ini mah nggak sulit sih, cuman awal-awalnya aja. Nah, ini untuk pemula, berapa modal nih kira-kira modal awal dalam pengelolaan budidaya ikan lele sampai masa panen? Sebenarnya sih relatif ya kalau untuk modal awal mah, tapi ya saya saranin ya modal untuk pembesaran itu sendiri modal awal ya sekitar 3 juta sampai 5 juta ya. Itu mencakup sarana prasarana, pembelian benih, berikut pakan untuk sampai panen. Itu juga untuk nominal atau volume jumlah lele yang tertentu gitu. Untuk di Putra Mandiri Catfish ini sendiri kita menyediakan benih berikut untuk pemula ya. Untuk pemula itu sendiri kita bimbing sampai panen, sampai benar-benar bisa gitu. Jadi di awal kita penebaran benih sampai panen kita bimbing sesuai dengan kebutuhan gitu. Berapa nominal harganya nih satu benih ikan lele untuk para pemula, tentunya yang ingin memulai bisnis ini? Oh gitu. Nah, untuk sebenarnya sih untuk harga satu benih sih relatif sih, karena kita beberapa ukuran ya. Jadi setiap ukuran tuh harga berbeda. Kita juga belum bisa memberitahukan karena setiap daerah kan beda-beda untuk harganya ya, harga per ekornya ya paling tergantung kebutuhan si petani itu sendiri, butuhnya ukuran berapa. Karena kita juga udah ada list-listnya ya, list harga dari ukuran 3, ukuran 4, ukuran 5, bahkan sampai ukuran 9, 10 udah kita sediain, dan itu harganya pun beda-beda, variatif gitu, ya, variatif. Kalau ikan lele nih di Indonesia ada berapa jenis? Aduh, kalau jenis ikan lele itu banyak sih, tapi yang populer untuk di Indonesia sih sebenarnya cuma paling beberapa aja, seperti ikan mutiara, lele mutiara, maksudnya lele jenis mutiara, lele jenis sangguriang, sama biasanya masamo. Tapi untuk jenisnya sih yang saya tahu sih banyak sih. Ada 10 lebih. Bisa jadi lebih ya. Nah, kalau yang di tempat Ayadi nih, jenis ikan lele apa? Jenis apa? Kebetulan kita memakai ikan jenis mutiara sangguriang. Kita ada 2 jenis itu. Tergantung kebutuhan maksudnya tergantung kebutuhan petaninya juga sih. Ada yang dia lebih condong, lah saya pengen memelihara ikan jenis mutiara. Ada juga yang kalau saya pengen ya makanya kita menjadikan 2 jenis itu. Sistem dalam budidaya ikan lele itu ada berapa sistem, Pak? Untuk sistemnya itu sama sih sebenarnya. Untuk budidaya lele itu sistemnya banyak, tergantung si petaninya mau pakai sistem apa juga sih sebenarnya. Ada yang pakai sistem bioflow, kolam bulat, ada sistem RWS, ada juga sistemnya banyak lah sistemnya, tergantung kebutuhan si petaninya aja sih sebenarnya. Senangnya pakai sistem yang mana? Kalau menurut saya sih sistem apa juga bagus, yang penting mengerti cara perawatannya aja sih. Nah, kalau buat pemula sistem mana yang terbaik, yang cocok lah buat pemula untuk meminimalisir kegagalan gitu? Sebenarnya sih sistem sih saya kurang ini juga sih, karena sistem ini lebih bagus, sekarang ini lebih bagus. Jadi lebihnya sistem konvensional aja, sistem biasa, cuman paling kita arahkan treatment airnya aja, pengolahan air, cara perawatannya, cara pembuangan air berapa hari sekali. Tapi untuk sistemnya sih karena kita nggak ditentuin juga pakai sistem apa sih. Yang penting si pemulanya mau pakai yang mana ya kita ikutin gitu. Yang jelas bakal dibimbing ya. Kita insya Allah kita bimbing sampai panen gitu. Tentunya yang ambil benih dari sini sob. Betul. Apakah Putra Mandiri ini siap menampung hasil panen? Ya gitulah yang tadi dibilang. Misalkan ada pemula yang pengen mencoba beli benihnya ke sini ke tempat Ayadi, siap nggak menampung hasil panennya nanti? Sebenarnya sih kalau dari konsumsinya itu sih sebenarnya kita nggak nampung, tapi kita membantu memasarkan hasil panennya.
karena kita juga bekerja sama dengan pengepul konsumsi khususnya di 3 wilayah ini. Kita udah komitmen bahwa setiap petani kita pasti diutamakan untuk pengeluaran konsumsinya gitu. Jadi untuk pemula-pemula yang kita bimbing gak usah khawatir, buang ya. Untuk konsumsi ini pasti kita bantu gitu. Nah ini udah berapa tahun tadi berarti? Berarti hampir 6 tahun saya. 6 tahun. Belum lama sih. Inilah tolong bagi-bagi tipsnya nih buat para pemula yang pengen berbisnis mencoba di bidang budidaya ikan lele. Tipsnya gimana supaya nggak cepat menyerah, nggak ngedon duluan ketika masarin pusing dia. Gimana sih jadi putus asa lah nggak mau melanjutkan lagi. Tipsnya gimana? Ya intinya mah kita belajarnya sih sebenarnya sih kalau menurut saya ya kita sering sharing sama pemain-pemain lama aja gitu, sering sharing terus sering nanya-nanya tip-tipnya, terus sistem yang mana yang cocok untuk di daerah sini, terus juga dari segi permodalan juga harus siap, terus punya juga pekerja keras juga gitu yang nggak cepat menyerah gitu ya. Itu aja sih sebenarnya menurut saya mah. Nah kalau misalkan ada pemula nih yang pengen belajar, berapa kisaran nominal modal yang harus dibutuhkan dari kolam sampai benihnya, itu minimal berapa modalnya? Untuk pemula sih ya itu seperti yang tadi saya kasih tahu bahwa relatif sih sebenarnya, tergantung kita mau isi berapa kolam itu gitu ya. Kalau modelnya ukur kolam-kolam sederhana ya paling sekitaran 3 sampai 5 juta lah cukup, karena untuk pembuatan kolam, persiapan sarana-prasarana. Itu 3 juta itu dengan volume ikan berapa? Itu kemungkinan dengan volume ikan paling 2000 ekor lah. 2000 ekor untuk satu kolam. Tapi saya saranin sih untuk pemula ya minimal kita 2 kolam gitu. Terus untuk size lelenya juga, size benihnya juga usahakan untuk pemula jangan yang terlalu kecil, yang minimal size 5, size 6 ke atas, karena untuk resiko kematian lebih sedikit gitu. Size 5 itu 5 cm apa? Nah, maksudnya size 5 cm ke atas gitu. 5 itu lebar tubuhnya berarti panjang, ya? Panjang tubuh. Oh panjang tubuh lele. Panjang tubuh lelenya itu minimal yang 5 cm ke atas. Yang tidak udah mulai kuat lah, tidak mudah mati. Nah ini kita lihat sob tuh ada toren. Nah itu toren buat apa toren? Itu buat penampungan air. Penampungan air. Jadi untuk penampungan sementara air sebelum masuk ke kolam biasanya kita tampung dulu di toren ini. Buat sirkulasi ya? Buat sirkulasi juga. Karena untuk di kolam ini kita hanya menyediakan benih. Kecuali di ya mungkin kedepannya kita ajak ke tempat-tempat cabang-cabang yang lain, bahkan sistem-sistem pembesaran di tempat lain. Kemudian di cabang Putra Mandiri Catfish ini ada 4 cabang untuk pembesaran, 4 cabang untuk pemijahan. Jadi tinggal ikutin aja channel Putra Mandiri. Ikuti terus channel kami agar Anda bisa menambah wawasan tentang budidaya ikan lele, dan jangan lupa dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar Anda bisa terus mendapatkan informasi tentang budidaya ikan lele dan pemasarannya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.